hati ya, bisa diingat sampai kapanpun. Ya, hari ini Ibu pengen tahu siapa sih di antara teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti hari ini kita lengkap untuk belajar secara bersama. Nah, sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Boleh anak ibu semuanya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Pancasila dasar
Nah, apa? Kemudian poin kedua, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional dengan logis dan sistematis. Itu ya. Apa sih dekomposisi itu? Nah tadi, langkah-langkah tadi, mulai dari bangun tidur, sikat gigi, cuci muka, sisir rambut, pakai seragam, berangkat ke sekolah, itulah yang dikatakan dengan dekomposisi. Paham ya? Paham ya? Bahasa sederhananya paham ya? Dekomposisi itu adalah langkah-langkah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita speaking dulu ya, biar anak-anak itu semuanya semangat. Ibu punya satu video, simak ya sebelum kita memulai materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini saling keterkaitan dengan video tadi sebelumnya. Ini bukan Inilah materinya. poin saja, tapi cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah, mirip seperti cara kerja komputer. Adapun 4 pilar utama dari berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah dikelola. Selanjutnya ada pengenalan pola, yaitu mencari pola atau kesamaan dalam masalah-masalah kecil tersebut. Selanjutnya ada abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang terakhir ada algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang terurut dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Jadi, berpikir komputasional adalah alat untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Nah, tadi apa sih yang dijelaskan dari video tadi? Ada apa? Materi tentang apa? Berpikir komputasional ya. Tadi ada penjelasan dari video tersebut, berpikir komputasional. Nah, tadi berpikir komputasional
kita membentuk layang itu, kemudian dia baru siap diterbangkan. Ya kan? Paham? Paham tidak dekomposisi itu apa? Nah, ada kemudian pengenalan pola dan algoritma. Ada satu lagi abstraksi. Nah, itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian, ini dia fokus materi kita pada dekomposisi. Nah, apa sih definisinya? Definisinya itu kita teknik berpikir untuk menyelesaikan satu masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Nah, seperti tadi Ibu berikan contoh, banyak sekali tahapan membuat layang, tetapi kita dapat menerapkannya dengan langkah-langkah kecil tadi. Satu persatu tahap, lalu kita membentuk dia menjadi satu layang-layang. Tadi kan ada tahapan-tahapan kecilnya ya. Nah, apa sih tujuan kita belajar dekomposisi itu? Nah, yang pertama ada membantu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks secara bertahap. Nah, itu tadi tugas kita dalam membuat layang-layang itu banyak sekali, tetapi kita bisa membaginya dengan bagian-bagian kecil. Ya, paham ya? Nah, ada manfaat dekomposisi. Boleh Ibu minta tolong baca. Baca deh manfaat dekomposisi. Membuat masalah lebih mudah dipahami. 2. Mempermudah kerja tim dalam membagi tugas. 3. Memudahkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Nah, iya, bagus ya. Temannya sudah membacakan. Manfaat dari dekomposisi itu sendiri. Apa sih manfaatnya? Untuk apa kita harus berpikir secara dekomposisi? Maunya kan kita bisa langsung berpikir suka-suka kita, mau ada link, mau nggak ada link, membuat layangan tadi. Mau kita membuat layangan, tapi tidak bisa. Kita harus berpikir secara dekomposisi untuk mempermudah masalah kita. Nah, ada yang pertama, membuat masalah lebih mudah dipahami. Nah, seperti tadi, ada tadi video bangun pagi, ya kan? Bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Mungkin nggak kita baru bangun tidur langsung pergi ke sekolah tanpa memakai baju seragam, tanpa menyikat gigi, tanpa merapikan rambut kita, tanpa kita mencuci muka, bisa tidak? Baru bangun tidur langsung pergi ke sekolah, bisa seperti itu? Tidak kan? Tidak akan mungkin kan? Kita baru bangun tidur dengan baju piyama kita langsung kita pergi ke sekolah. Tidak akan mungkin kan? Otomatis kita punya tahapannya pergi ke sekolah. Ya, mulai dari tadi bangun tidur, kemudian kita ke kamar mandi, cuci muka. Setelah cuci muka kita sikat gigi, kemudian kita menyisir rambut. Kemudian setelah itu baru kita memakai seragam dan berangkat ke sekolah dengan keadaan rapi, bersih dan wangi. Ya kan? Nah, itulah yang dikatakan membuat masalah lebih mudah dipahami. Nah, yang kedua, mempermudah kerja tim dalam membagi tugas. Nah, tadi kan ada tahapan-tahapan yang dijelaskan kan? Banyak kan tadi tahapannya bangun tidur, kayak gitu tadi. Nah, itulah yang mempermudah kita membagi tugas. Ada bagian-bagiannya. Nah, yang terakhir, memungkinkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Nah, dengan kita berpikir secara dekomposisi, ketika kita lupa menyikat gigi, kita langsung sadar. Mengapa kita langsung sadar? Karena kita sudah berpikir secara dekomposisi, kita sudah menuliskan langkah-langkah yang harus kita selesaikan dari bangun tidur sampai pergi ke sekolah lagi. Lupa kita menyikat gigi, otomatis kita akan langsung sadar. Nah, itu dia yang dikatakan dengan perbaikan lebih cepat. Kita langsung sadar, oh lupa saya sikat gigi, belum sikat gigi nih. Gimana mau berangkat ke sekolah sedangkan sikat gigi aja belum? Ya kan? Tidak mungkin kan kita pergi ke sekolah lupa menyikat gigi. Ya tidak? Iya kan? Nah, ya. Itulah yang dikatakan memikirkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Lebih cepat kita sadar. Nah, ada di sini contoh dekomposisinya. Bukan hanya pergi ke sekolah, bukan hanya cara membuat layang-layangan, tetapi ada dengan menyiapkan sarapan. Nah, anak-anak ibu pernah nggak menyiapkan sarapan? Pernah. Apa sih langkah-langkah pertamanya? Mengambil alat masak. Yang mana yang dikatakan alat masak?
menyiapkan dulu alat masaknya, siapkan bahannya. Nah, kemudian baru kita masak telur, panggang rotinya, dan bisa kita sajikan lalu kita sarapan. Nah, nenek ibu semuanya sebelum sekolah pasti ada sarapan semuanya kan? Ada kan sarapan semuanya kan? Nah, itulah dia langkah-langkah cara menyiapkannya. Ada selanjutnya contoh satu lagi, menghias ruang kelas. Nah, otomatis kita setiap hari ada kan ingin kita menyiapkan dekorasi kelas yang bagus dan apa? Menarik, ya kan? Suka nggak lihat kelas kita ini cantik, indah, bersih? Suka nggak? Suka. Otomatis kalau kita suka melihat kelas kita itu indah dan rapi, kita harus menghias ruang kelas. Siapa yang harus menghias ruang kelasnya? Anggota kelasnya ya. Ada ibu dan anak-anak ibu semuanya. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama, membersihkan kelas dulu, bersih-bersih dulu. Gimana kita mau menempelkan sebuah dekorasi sedangkan kita tidak membersihkan kelas? Nah, yang selanjutnya kita membuat dan menempel dekorasi. Nah, setelah kita bersih-bersih kelas, otomatis kita membuat dekorasi kelas yang bagus-bagus, yang kreatif. Dan setelah membuat dekorasi kelas itu, kita dapat menempelkannya di kelas. Nah, selanjutnya baru menyusun kursi dan meja. Nah, setelah kita menghias kelas kita semuanya dengan indah, rapi, dan bersih, sudah enak sekali untuk kita lihat, untuk kita belajar dengan nyaman, dengan dekorasi-dekorasi yang kita tempelkan tadi. Tahapan selanjutnya, apakah kita harus duduk di lantai? Atau kita harus menyusun meja dan kursi? Iya, kita harus menyusun meja dan kursi agar kita dapat melangsungkan pembelajaran dengan nyaman dan apa? Dan asik. Ya, inilah dia contoh dalam berpikir dekomposisi, dalam berpikir komputasional. Itu dia contohnya, menyiapkan sarapan, menghias ruang kelas tadi. Kemudian Ibu ada memberikan contoh juga menaikkan layang tentang tahapan membuat layang-layang. Ada juga tadi dari video tentang apa? Tentang dari bangun tidur pagi dan pergi ke sekolah. Nah, ada contoh yang lain, contoh-contoh yang lain.
kita persiapkan. Ya kan? Itu kan bagian dari menyusun acara ulang tahun. Siapa di sini yang pernah membuat acara ulang tahun? Ada? Ada? Siapa yang pernah membuat acara ulang tahun? Ini siapa namanya? Furkan. Iya, Furkan ya. Furkan pasti sebelum menyiapkan acara ulang tahun menyusun dulu kan tahapan-tahapan yang harus Furkan laksanakan kan? Nah, itulah dia. Nah, yang terakhir, bukan hanya kita menyiapkan undangan, bukan hanya kita menyiapkan makanan, bukan hanya kita menghias ruangan, bukan hanya kita menyusun acara. Percuma kita menyusun acara dengan sangat sempurna tetapi kita tidak melakukan dokumentasi. Penting nggak dokumentasi? Foto, penting nggak kita memfotokan momen-momen kita? Penting. Untuk apa? Untuk kenang-kenangan. Besok kita bisa lihat orang-orang yang telah hadir ke tempat kita, acara-acara kita yang sudah kita susun. Itu dia ya contohnya ya. Berpikir dekomposisi dalam berpikir secara komputasional. Nah, paham? Anak-anak ibu semuanya paham? Paham tidak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham semuanya berarti ya? Ya. Iya. Nah, selanjutnya jika anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan contoh-contoh yang ibu berikan tadi, penjelasan-penjelasan ibu tadi, ibu punya tugas. Nah, perhatikan ya tugasnya ya, ibu akan jelaskan. Tugasnya dilakukan secara berkelompok. Secara apa? Secara berkelompok. Nah, tugasnya tadi tentang dekomposisi dalam berpikir komputasional. Nah, ada di sini berbeda-beda ya. Ada tentang ST, ada tentang mie goreng telur, ada tentang pisang goreng. Nah, apa sih tugas anak-anak ibu? Yang pertama, tuliskan alat dan bahan. Nah, di sini contohnya membuat pisang goreng. Nah, apa saja sih alat dan bahan dalam membuat pisang goreng? Tuliskan di sini semuanya nanti. Diskusikan itu secara berkelompok. Nah, selanjutnya apa lagi tugasnya setelah menuliskan alat dan bahan? Tuliskan langkah-langkah pembuatan pisang gorengnya. Ya, tidak akan mungkin kan pisang goreng langsung jadi bisa kita sajikan? Ya. Tidak, tanpa melakukan langkah-langkah pembuatannya. Tuliskan langkah-langkah pembuatannya pada tabel ini ya. Diskusikan juga secara berkelompok. Nah, nanti setelah diskusikan secara berkelompok, ini dipresentasikan ya. Setelah diskusi dipresentasikan. Nah, tuliskan dulu nama kelompok. Silakan dikerjakan. Tuliskan dulu nama kelompoknya pada garis yang paling atas. Tuliskan dulu nama kelompoknya. Ini ada 4 orang, tuliskan 4 nama temannya. Ini juga ada 3 orang ya, tuliskan di sini nama kelompoknya. Kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 tuliskan nama temannya. Tuliskan
goreng. Itu dia tadi alat dan bahannya.